Merasa mengingat selamat hari Minggu. Salam bagi kita semua jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita kembali beribadah pada Minggu Judika. Artinya, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkara terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi. Marilah kita memuji Dia, muliakanlah Dia, dan sambutlah Tuhanmu. Dari ayat nomor 574 ayat 1 dan ayat 3. Pujilah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan Anak-Nya tunggal itu memikul semua dosa kami sampai kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui Anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari ayat nomor 569 ayat 3. Ya Allahku hatiku sungguh. Oh
hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab ke-1 sampai kitab yang ke-4. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kitab kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kitab keempat, ingat dan teruskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari bait nomor 681 ayat 1 dan ayat 2. Undangan sujud. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami.
Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain kasih sayang dan kebenaran yang tunggal. Ya Yesus Tuhan, kasih kami yang sesat, lindungilah kami semuanya yang bertobat dan terang. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anakmu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jadi Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah mati, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah yang di tempatnya saat ini. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Kita bernyanyi dari BN nomor 830 ayat 1. Tenangkanlah hatiku. Firman Tuhan menjadi epistel pada minggu Judikan ini tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan,
kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sama-samanya, atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenapa Tuhan?" Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari bait nomor 256 ayat 1 dan ayat 3. Yesus Kristus Dia Raja. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Adam Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan perintah satu gereja yang kudus, persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk waktu jemaat bisa kita lihat di grup WA di grup HKBP Sukahari. Kita bernyanyi dari BL nomor 760 ayat 1, di hati Dia Yesus.
dikasihi Tuhan Yesus, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen pada mulanya dan kepada kita, orang-orang Kristen pada masa sekarang ini yang sering menghadapi penderitaan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen pada mulanya menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan dan siksaan. Banyak di antara mereka mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan harta benda, dan bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Di tengah-tengah penderitaan itulah, maka surat Ibrani ini dituliskan untuk memberikan penghiburan bagi mereka, supaya mereka semakin kokoh, supaya iman mereka semakin kuat, semakin teguh, dan mereka setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhir hayatnya. Surat Ibrani ini benar-benar ditujukan kepada orang Kristen generasi berikut setelah generasi pertama yang mengalami penderitaan itu, sehingga iman mereka seperti mulai goyah karena banyaknya tantangan, rintangan, penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen ketika itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, surat Ibrani ini benar-benar mengajarkan kepada mereka keunggulan memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, keunggulan Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidup mereka di dunia ini, dan dengan harapan ketika mereka mengetahui keunggulan Yesus yang telah mereka percaya itu, dan kita juga Bapak Ibu Saudara setelah kita mengalami dan memahami keunggulan Yesus sebagai juru selamat kita yang kita percaya itu, maka dengan demikian kita tidak akan takut lagi menghadapi dunia ini. Dan orang-orang Ibrani yang menjadi tujuan surat Ibrani itu diharapkan supaya tidak akan takut menghadapi tantangan, penderitaan, siksaan sekalipun, karena mereka melihat apa yang telah mereka pilih itu di dalam imannya adalah pilihan yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami lihat di sini Bapak Ibu Saudara jelas dikatakan di dalam nats ini bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat yang sempurna dan unggul dari semua yang menawarkan dirinya sebagai juru selamat di dunia ini. Nats ini meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan imam besar bagi kita. Ini benar-benar menjawab situasi kondisi ketika zaman di penulis surat Ibrani. Orang-orang pada zaman mula-mula itu mengenal ada imam besar. Tapi imam besar mereka itu adalah imam besar yang dipilih dari manusia, dan manusia juga, dan kemudian mereka yang melakukan tugas dan kehendak Allah. Imam besar yang pada umumnya di tengah-tengah orang Yahudi itu dari kaum Lewi dan Harun. Di sini jelas dijelaskan oleh penulis Ibrani bahwasanya imam yang dari kaum Lewi itu dan Harun yang mereka terima atau menjadi imam besar bagi mereka selama itu, tugasnya yang pertama menanyakan kehendak Tuhan melalui Urim dan Tumim. Jadi imam besar ini yang senantiasa menanyakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan kemudian yang kedua, mereka menjadi mediator antara Tuhan dengan jemaat itu sendiri. Dan yang ketiga,
imam besar ini yang dari kaum Lewi dan juga Harun yang menyampaikan korban perdamaian kepada Allah dan juga korban pengampunan dosa, korban kesalahan mereka. Dan semua itu hanya melalui imam besar. Ketiga tugas utama tadi adalah tugas dari imam besar di bait suci Tuhan, dan karena itulah maka hanya imam besarlah yang bisa masuk ke ruang kudus di dalam sinagoge. Kita bisa ingat itu Bapak Ibu Saudara, bahwa di sinagoge atau bait suci bagi orang-orang Yahudi sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, ada sekat-sekat pemisah antara jemaat, imam dan juga imam besar. Ada ruang kudus untuk menyampaikan persembahan mereka kepada Tuhan. Ada ruang kudus untuk disitulah imam-imam besar untuk menanyakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tetapi imam besar ini adalah yang dipilih oleh manusia, dari tengah-tengah manusia, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian di dalam surat ini penulis surat Ibrani ini benar-benar menyatakan dan memaparkan keunggulan dan kesempurnaan imam besar yang telah diutus oleh Allah Bapa bersama-sama dengan orang-orang percaya itu, bersama-sama mereka yang telah memilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada perbandingan yang jelas dibuat oleh penulis surat Ibrani di sini tentang Yesus imam besar yang mereka percaya itu, yang telah memilih mereka menjadi jemaat Kristus. Yang pertama dikatakan di situ bahwasanya Yesus adalah imam besar yang sempurna. Imam besar menurut aturan Melkisedek. Kenapa dikatakan Yesus adalah imam besar yang sempurna? Itu jelas dari pemilihan Allah kepada Tuhan Yesus. Ayat 5 itu kita lihat, saudaraku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini dinyatakan Tuhan Yesus, dinyatakan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan itu sering dikatakan oleh para pengkhotbah adalah pelantikan bagi Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang akan melakukan karya penyelamatan kepada dunia ini, awal untuk melaksanakan karya penyelamatan kepada dunia ini. Tuhan melantik dengan mengatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan disitulah jelas nyata bahwasanya Yesus Kristus itu adalah imam besar yang sempurna, yang datang dari Allah, dan Allah sendiri. Dia adalah anak Allah sendiri. Menurut aturan Melkisedek. Kita baca Bapak Ibu Saudara di Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dan juga dengan Kejadian Mazmur 110 ayat 4. Jelaskan di situ bahwasannya Melkisedek artinya seorang raja besar di kota Salem. Dan lebih jelas lagi dikatakan dalam Ibrani 7 itu, dia adalah raja besar di kota Salem, kota Shalom, yang telah dan Abraham memberikan 1/10 dari semuanya kepada raja tersebut. Dia adalah raja kebenaran, raja Salem, raja damai sejahtera. Dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Katakan di sini Bapak Ibu Saudara, dia tidak berbapa, tidak beribu,
tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Artinya jelas di situ imam besar yang menurut Melkisedek itu adalah tertuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah yang tidak berbakat, tidak beribu. Yesus adalah imam besar, bukan menurut manusia. Tuhan Yesus adalah imam besar menurut garis keturunan Melkisedek yang kekal, yang ilahi, yang sehakikat dengan Allah Bapa, dan Dia adalah benar-benar Allah. Dia Allah yang telah hadir bersama-sama dengan manusia yang mereka percaya, yang telah memilih mereka di dunia ini. Salah satu penghiburan yang luar biasa kepada orang-orang yang menderita ketika itu, dan juga kepada orang Kristen di zaman sekarang apabila ada yang menderita karena imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dikatakan keunggulan dan kesempurnaan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Dia adalah imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, kuasa Yesus itu melampaui segala alam semesta, melampaui kuasa manapun, sehingga Dia layak disebut imam besar yang maha tinggi, yang melampaui segala kuasa yang ada di langit, di bumi, atau di bawah air juga. Dialah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dan bahkan di langit. Tidak ada Allah seperti Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ketiga dikatakan keunggulan Tuhan Yesus kita itu seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Yesus adalah imam besar yang tanpa dosa, karena Dia tidak diperanakan dari benih manusia, yang tanpa dosa, karena Dia diperanakan dari Roh Kudus. Imam-imam besar yang ada di dalam aturan orang Yahudi itu adalah imam yang berdosa, dan tidak ada dari antara mereka yang tidak pernah berdosa. Tetapi imam besar itu kita percaya itu adalah imam yang tidak berdosa, karena tidak diperanakan dari benih manusia yang berdosa, tetapi Dia diperanakan dari Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini menjadi sukacita kita Bapak Ibu Saudara yang mengenal Kristus Yesus sebagai Juru Selamatnya. Dan itu menjadi penghiburan bagi bangsa, bagi orang-orang yang menjadi tujuan surat Ibrani ini. Karena Dia yang tidak mengenal dosa itu telah menjadi dosa demi keselamatan orang-orang berdosa. Siapa yang diselamatkan? Yaitu Dia yang telah menerima Kristus di dalam kehidupannya di dunia ini. Dan yang keempat dikatakan ayat 15 itu, sebab imam besar yang kita punya itu adalah imam besar yang turut merasakan seperti perasaan kita manusia ini. Yesus Kristus berempati. Di dalam ayat 7 dikatakan, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan geluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Artinya benar-benar Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini supaya bisa merasakan seperti perasaan kita manusia yang terbelenggu dalam dosa ini. Dan Dia juga merasakan bagaimana beratnya penderitaan itu ketika Tuhan Yesus menderita di Taman Getsemane, ketika akan mengalami siksaan salib itu. Dia berdoa kepada Tuhan dengan penuh rata tangis dan keluh, jikalau boleh, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi,
kehendak Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan itu di situ, dia benar-benar menyatakan dirinya, menyatakan perasaan seperti perasaan manusia. Artinya dia benar-benar masuk ke dalam kehidupan manusia itu, mengalami penderitaan yang seperti dirasakan oleh penderitaan manusia itu. Tetapi di dalam penderitaan yang hebat dan luar biasa itu, Tuhan tidak mengalah, tidak kalah oleh karena penderitaan. Tapi dia mengatakan supaya kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dengan doanya itu bukan mengatakan supaya dia diselamatkan dari maut itu, tetapi dia akhirnya belajar untuk taat dan harus benar-benar melakukan kehendak Allah Bapa yang telah mengutus dia ke dunia ini. Dia menerima di dalam ketaatan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat tadi betapa agungnya, betapa unggulnya Tuhan yang Tuhan Yesus yang telah kita percaya. Itu yang menjadi satu perbandingan bagi jemaat, menjadi tujuan surat Ibrani ini. Walaupun kita menderita di zaman ini, walaupun mereka menderita di zaman itu, tetapi ingatlah, penderitaan di dunia ini hanyalah sementara saja. Penderitaan yang mereka alami itu tidaklah seimbang dengan sukacita kekal yang akan mereka dapatkan ketika mereka setia hingga akhir hayatnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang unggul, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sempurna, yang telah mereka pilih dan yang telah memilih mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan itu benar-benar mengajak mereka supaya jangan menjadi kendor iman kepercayaannya kepada Tuhan. Jangan mereka menjadi surut. Ini juga panggilan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup kita ini, supaya jangan surut imanmu kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kita menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, diintimidasi, dikucilkan, dibully atau apapun yang terjadi, karena mengikut Tuhan, setialah sampai akhir hayatnya. Karena penderitaan di dunia ini hanyalah sementara dibandingkan kehidupan kekal, sukacita yang akan kita terima bersama-sama dengan Dia di tempat yang telah Dia sediakan bagi kita. Tapi Saudara, masih kita ingat kok minggu yang lalu luar biasa, cukup baik benar-benar karena kaya berberkatan. Benar dikatakan bahwa Yesus kita itu adalah juru selamat kita. Yesus itu yang menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan bukan hanya itu, Dia rela sekali demi memberikan, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan di sini juga kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang di dunia ini adalah sementara dibandingkan kita ketika sudah tiba di rumah Bapa kekal, bersama-sama bersukacita dengan Dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita saat ini jelas mengingatkan kita, tidak ada keselamatan lain seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan yang lain selain di dalam Dia, Yesus yang telah tersalib di Golgota, Yesus yang telah memikul salib, Yesus yang telah mengalami kematian di kayu salib, yang telah menggantikan kita untuk memikul dosa-dosa kita. Terimalah itu Bapak Ibu Saudara. Tetaplah setia, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan sekali-sekali berpikir untuk murtad, untuk berbalik dari Tuhan yang telah memanggil kamu, yang telah memilih kamu saat ini menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, bagaimanapun yang engkau alami di dalam kehidupan di dunia ini, walaupun kita harus mengalami penderitaan siksaan, atau walaupun harus dicopot jabatanmu karena engkau adalah seorang Kristen, pengikut Kristus, atau janganlah kamu murtad
mengikut Kristus karena jodoh, ataupun karena pekerjaan, atau karena apapun itu. Setialah kepada Tuhan. Dan ketika kita setia kepada Dia, orang-orang yang setia kepada Tuhan di dalam kehidupannya di dunia ini akan benar-benar mendapatkan upah yang seturut dengan apa yang dia lakukan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kita itu adalah hakim yang adil, dan ada penghakiman yang terakhir bagi semua orang yang di dunia ini. Dialah hakim yang adil di sana. Ketika penghakiman yang kekal itu datang, maka orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, Dia akan katakan, mari anak-anakku, duduklah di sebelah kananku ini. Mari masuk ke, bahasa Bapak katakan sakuran perayaan. Mari masuk ke pesta raya perjamuan Tuhan yang begitu menyenangkan, penuh sukacita dan penuh dengan kedamaian dari Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, dia akan mengatakan, saya tidak mengenal Tuhan, keluarlah dari tempat ini, dan akan dibuang kepada penghukuman yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu marilah setia kepada Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Karena ini hanya sebentar saja. Ada penghakiman Tuhan. Dan kalaupun kita harus menderita pada zaman ini, pada saat ini, seperti nama minggu kita hari ini mengatakan Judika. Dalam bahasa Batak dikatakan dulu honau kali jabuka. Artinya Yesuslah pembelamu di dalam perjalanan hidupmu di dunia ini. Kalaupun banyak orang mencibir engkau, kalaupun banyak orang membuli engkau, kalaupun banyak orang mengintimidasi dirimu karena engkau mengikut Kristus, kalaupun semua orang akan meninggalkanmu, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Ingat, ada yang setia menjadi pembela di dalam hidupmu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah apa yang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita percaya bahwa ada perbedaan dari Dia, maka kita akan tetap kokoh berjalan seturut dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dipanggil juga sebagaimana Dia, Imam besar yang telah datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dia Imam besar yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita dipanggil untuk melayani, menjadi pengikut Kristus yang setia dan tetap di dalam ketaatan kepada Tuhan, walaupun kita harus menghadapi banyak tantangan. Tetapi dengan tantangan ini, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Dia menguatkan kita, dan di dalam doa kita itu kita akan mengalami kuasa Tuhan sehingga kita mampu di dalam segala ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan di dunia ini. Walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi, kita tidak akan mengundur karena kita tahu ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Di dalam kuasa, di dalam membawa, di dalam kemampuan dan kekuatan yang daripada Tuhan, yang membuat kita tetap setia kepadanya, tetap setia melakukan pekerjaan baik, tetap setia melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetap setia di dalam perkataan-perkataan yang setuju dengan firman Tuhan. Maka itulah yang membentuk diri kita, membentuk citra diri kita, atau dikatakan self-image. Artinya kita akan semakin melakukan perbuatan baik, perkataan kita juga baik karena kuasa Tuhan yang telah kita terima. Dan di dalam Dia kita tidak akan mengalami ketakutan lagi karena ada kuasa Tuhan yang melebihi kuasa dunia ini. Dengan demikian kita citra diri kita semakin terbentuk citra diri yang positif.
dan citra diri yang buat kita semakin berharga di mata dunia ini dan terlebih di mata Tuhan. Tapi ketika kita tidak menunjukkan kualitas kita, citra diri, ketika kita menunjukkan citra diri kita yang negatif, melakukan tugas kita sewena-wena, mengatakan perkataan kita semau kita, dan hanya mengandalkan kuasa diri kita, maka disitulah kita juga tidak berharga dan kita benar-benar tidak melakukan menunjukkan diri kita yang segambar dan serupa dengan kita telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang kudus, dengan Dia rela berkorban, mati, disalibkan di kayu salib demi dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Saudara, kita diminta supaya walaupun harus menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi siksaan di dunia ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah tunjukkan citra dirimu, citra diri yang positif, baik melalui perkataanmu dan perbuatanmu, sehingga Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Dan orang yang melihat kita semakin memuji Tuhan, karena kita menjadi alat Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, kehendak Tuhan di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam Dia. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan dengan firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan, firman-Mu telah mengajari kami bahwa Engkau, Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus, yang telah datang di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau imam besar yang lebih unggul dari semua imam yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami semua orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai anak-anak Tuhan Yesus, supaya kita menunjukkan citra diri kami, wibawa kami, kemampuan kami, perkataan kami, perbuatan kami seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan teladan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami, sehingga dengan demikian Tuhan dimuliakan dari diri kami, dan orang-orang yang melihat hidup kami ikut bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah rela bersalib demi dosa-dosa kami. Engkau telah rela bersalib demi pendamaian antara kami manusia dengan Allah Bapa. Ingatkan kami juga Bapa, supaya kami mau berdamai dengan orang-orang di sekitar kami yang sama-sama takut dengan Tuhan, supaya kami mau berdamai dengan lingkungan kami, dan kami mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 697 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Thank you.
Tuhan kita yang telah berfirman bagi kita pada hari ini. Karena melalui firman-Nya kita telah diingatkan keselamatan, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Ya Tuhan Allah pencipta kami, bukalah hati kami untuk mengingat berkat-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Marilah kita bertekun dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang untuk membawa keselamatan bagi kita. Marilah kita menunjukkan kerendahan hati kepadanya dalam melaksanakan perintah-Nya, karena kitalah bangsa yang ditebusnya. Ya Tuhan Allah pencipta kami, yang mana sebenar kerendahan hati kami serahkan diri dengan keteguhan hati kami untuk mempercayai bahwa Engkaulah Tuhan besar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagai daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Aminah Waras.